Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi Bu, Pagi kabar Bu, baik Bu. sehat Bu, baik. Aduh, Ibu, selamat pagi. senang sekali ya kelas kita lengkap hari ini. Tidak ada yang terkendala, puji Tuhan. Oke, kalian sudah melakukan kelas asinkronus tadi ya? Kita akan buka kelas sinkronus kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Bapak atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, kami masih ada sampai saat ini. Bapak, sebentar kami akan belajar akuntansi, Engkau berkati kami, biarlah apapun yang hamba sampaikan dapat dipahami oleh murid-murid hamba dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, doa selesai. Oke. Tadi kita sudah melaksanakan kelas asinkronus. Nah, tadi ada asinkronus 5 menit untuk mengakses video di YouTube. Oke, ada yang ingat atau siapa yang sudah termotivasi dengan video berikut? Oke, boleh raise hand? Oke. Baik sekali ya. Oke, Indah dapat memberikan argumennya, pendapatnya mengenai video itu. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke Ibu, yang saya dapatkan dari video tersebut adalah menolong sesama Ibu. Ketika kita menolong sesama, itu adalah menjadi suatu berkat bagi kita. Bu, terima kasih. Oke, it's good Indah. Oke, Marisa mau menambahkan? Iya Bu, kalau tambahan saya, video tadi memotivasi kita untuk bisa saling menolong orang satu sama lain Bu, karena kita tidak hidup sendiri saja di dunia ini. Oke, it's good. Oke, Open, tambahkan satu kata. Satu kata untuk video itu. Kasih Bu. Ya, Widya, satu kata untuk video itu. Berani Bu. Ya, kasih dan berani. Bermanfaat bagi orang lain, begitu ya? Oke, terima kasih teman-teman untuk responnya. Pemahamannya sangat baik, begitu ya? Semoga dapat menginspirasi kita semua, dapat bermanfaat bagi orang banyak, begitu. Oke, materi hari ini apa sih? Hari ini kita akan menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan kertas kerja, ya. Marisa, ada yang mau ditanyakan? Enggak Ibu, ini fiturnya lemot dimatiinnya. Baik, thank you. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama siswa mampu menyimpulkan siklus akuntansi pada perusahaan jasa saat tanya jawab di dalam kelas dengan tepat. Yang kedua, melalui contoh yang guru berikan, siswa mampu melakukan penyusunan kertas kerja dengan jelas dan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi yang dilakukan, peserta didik mampu mengerjakan kertas kerja dengan rapi, jelas, dan benar. Ya, ini merupakan tujuan pembelajaran kita. Semoga kita bisa bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran kita ya. Oke, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Ibu. Silakan Indah. Terima kasih responnya. Materi minggu lalu membahas tentang siklus akuntansi Ibu. Ya, membahas tentang siklus akuntansi. Apa yang kamu ingat melalui materi itu? Apa yang kamu ingat? Yang saya ingat, siklus akuntansi itu merupakan suatu proses akuntansi yang berjalan secara sistematis dan bertahap, yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengelola itu semua menjadi sebuah laporan, atau setelah mengelola itu bisa menjadikan sebagai informasi akuntansi, Bu. Dan pada sebuah periode waktu tertentu. Ya, tepat sekali. Oke, saya yakin teman-teman juga, teman-temannya Indah juga setuju ya dengan apa yang Indah sampaikan, begitu ya? Oke, sangat baik ya Indah ya. Semoga teman-teman masih ingat materi minggu lalu sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran hari ini, gitu. Oke, hari ini menyusun kertas kerja, bagaimana ya, gitu. Oke, sebelumnya kita akan melihat pengertian laporan posisi keuangan dulu, ataupun neraca. Jadi neraca itu, atau sering disebut dengan balance sheet, adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis ya, secara terus-menerus, beratur gitu ya, yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
Nah, ini mungkin sangat hal mendasar ya. Kalau kalian ingat di persamaan dasar akuntansi itu, kalian sudah sangat jelas mengetahui bahwa aktiva itu apa, kewajiban itu apa, dan ekuitas itu apa, serta posisinya. Begitu ya. Oke, next. Laporan keuangan. Apa yang kalian ketahui tentang laporan keuangan? Laporan keuangan itu adalah, silakan jawab. Ibu menunggu responnya. Ya, Wiwit sudah menjawab. Laporan keuangan itu berkas pencatatan uang. Laporan berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Oke, informasi. Informasi keuangan pada suatu periode tertentu. Oke, all done ya. Sangat baik sekali ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Berarti kalian sudah paham. Kita lanjut. Ini apa tujuannya? Tujuan laporan keuangan. Tujuannya itu apa ya? Menaksir potensi perusahaan, ya, dalam menghasilkan laba. Oke, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Ini bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ya. Oke, selanjutnya, menggambarkan periode akuntansi, kinerjanya ya. Yang terakhir itu memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Semuanya tepat sekali, baik sekali ya jawabannya. Jadi sepertinya kita tidak perlu membahas ini lagi karena Ibu pikir kalian sudah sangat paham ya. Terima kasih sudah mengikuti alurnya. Oke, laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya itu ada laporan laba rugi di paling atas. Selanjutnya perubahan ekuitas. Selanjutnya ada laporan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya ada arus kas, gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan bergerak di perubahan posisi keuangannya. Kita akan melihat dari pengerjaan kertas kerja, gitu. Oke. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada data neraca saldo sebuah perusahaan Widodo di Kebumen, begitu ya, per 31 Desember 2010. Nah, di sini sudah tertera ya. Ada nama perusahaan, ada ini jurnalnya jurnal apa, ini neraca saldo begitu ya, keterangannya. Di sini ada keterangan waktu juga gitu ya, per 31 Desember 2010. Jadi ketika kita membuat jurnal, ini tidak boleh dilupakan. Karena identitas ini sangat penting dan krusial begitu. Begitu juga dengan nomor akunnya, nama akun, posisinya di debit atau di kredit, serta jumlah atau totalnya, begitu ya. Oke, kita akan lanjut. Berikut ini adalah data penyesuaiannya. Di data penyesuaian ini, kita akan menyesuaikan ke data neraca saldo tadi, begitu. Nah, dari sini kita akan latihan ya. Mungkin ini sudah sangat familiar untuk kalian ya. Minggu lalu juga sepertinya sudah dibahas sedikit, tapi ini akan kita coba menguji pemahaman kalian, gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau membuat ayat jurnal penyesuaian nomor 1? Ini sudah ada pengerjaannya. Yang nomor 1 itu persediaan perlengkapan yang masih ada di kantor pada akhir tahun 2010 sebesar Rp800.000. Jadi perlengkapan kantor di sini ada 1.200.000 dan perlengkapan tersisa ada 800. Berarti dikurangi ya. Perlengkapan yang hilang atau yang habis berarti Rp400.000. Oke, siapa yang mau volunteer untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya? Silakan. Saya Ibu Indah. Ya, silakan. Kalau saya itu Bu, berarti ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kantor sebesar 400.000 dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 400.000 juga Bu. Kita cek dulu ya. Ya, benar sekali. Benar ya Indah ya, terima kasih. Berarti AJP-nya, beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar Rp400.000. Oke, it's good. Next. Yang kedua, sewa tersebut dibayar pada tanggal 2 Desember 2010 untuk jangka waktu 1 tahun sampai dengan November 2011. Berarti sewa dibayar di muka dibagi 12 bulan, karena dalam 1 tahun ya. Jadi ada 250.000 per bulannya. Jadi ini merupakan kurun waktunya dari Desember ke Januari. Masih itu yang terpakai, yang sudah menjadi beban begitu.
Dari Januari sampai November 2011 berarti belum terpakai. Jadi itu tidak dihitung ya. Jadi kita dapat memperoleh AJP-nya itu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 250.000 ya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau ngerjain? Ayo, silakan. Ini penyusutan peralatan kantor. Ini penyusutannya, Bu. Jadi, ya. Jadi berarti beban penyusutan peralatannya nanti didebat sebesar 500 sesuai jumlahnya, dan juga kreditnya itu akumulasinya. Jadi akumulasi penyusutan peralatan. Seperti itu. Kita cek dulu. Benar apa benar? Ya, benar sekali. Jadi beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan ya. Tapi di sini tidak ada kan nama akun akumulasi penyusutan peralatan, berarti nanti harus kita tambahkan di jurnal penyesuaiannya, setelah penyesuaiannya gitu ya. Oke, it's good Marisa, terima kasih. Next, siapa yang mau coba lagi? Ayo. Gaji. Mungkin saya deh, Bu. Soalnya terlihat gampang. Silakan Open. Mungkin di situ juga udah tertera ya, berarti itu beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Kita cek dulu ya. Open Benar, tadi bilangnya gampang. Iya. Ayat jurnal penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji. Ya, benar sekali. Terima kasih Open. Yang terakhir nih, soal yang terakhir. Pendapatan jasa yang masih harus diterima sebesar 1 juta. Jadi, jurnal penyesuaiannya seperti apa? Ibu minta tolong Widya ya. Widya yang belum menjawabkan? Ya, Bu. Ya, silakan. Nah, berarti ini piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah, Bu. Kamu yakin? Yakin, Bu. Nah, oke. Ya, benar sekali ya. Piutang usaha pada pendapatan jasa, ya, pada pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua ya. Oh, pinter-pinter. Oke, next-nya kita akan melihat. Jadi kita sudah melihat AJP 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah menyelesaikannya. Jadi tinggal kita masukkan ke kolomnya, ya. Ayo diingat-ingat, setelah ayat jurnal penyesuaian kita mengerjakan apa? Ayo. Satu lagi yang belum menjawab. Oke. All done ya. Nanti kita lihat hasilnya. Next. Setelah ayat jurnal penyesuaian, oke. Next. Oke, ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, setelah ikhtisar laba rugi, kita akan mengerjakan apa ya? Mana yang benar? Ya, laporan posisi keuangan neraca. Benar sekali. Aduh, senang sekali rasanya kalian bisa mengikuti kelasnya dengan baik ya. Ini poinnya nggak masuk karena bukan multiple choice ya, itu polling. Oke, ini bisa kita lihat setelah AJP ada neraca saldo disesuaikan. Jadi yang tadi kita peroleh, tinggal kita masukkan. Nah, ini merupakan nama akun yang baru. Nomor akunnya yang kita tambahkan yang sebelumnya tidak ada, tetapi ada karena ada data penyesuaian. Begitu ya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan laba rugi. Nanti kalian ini mengerjakannya setelah sesi sinkronus ini ya. Jadi ini Ibu bahas secara sekilas saja apa aja langkah-langkah yang akan kalian kerjakan setelah neraca saldo disesuaikan. Nanti kalian kerjakannya di Excel. Oke. Berikut adalah pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada siapa? Marisa dan Widya ya. Oke, dicatat ya. Kelompok 2 ada Indah dan Open. Ada Indah dan Opeano. Oke. Note ya.
Asinkronus kita ngapain sih begitu? Ya, siswa membuat kertas kerja dengan teman kelompok pada Microsoft Excel. Boleh dikumpulkan melalui personal chat WhatsApp paling lambat jam 18.00 WIB sore ini juga ya, sore ini juga. Jadi kalian kalau masih ada pembelajaran lain, kalian bisa lanjut dulu, nanti setelah selesai mata pelajaran sampai sore, kalian boleh kerjakan dengan teman kelompok begitu. Kalian bisa mengatur waktunya, karena Ibu rasa tidak cukup ya waktunya sebentar begitu. Oke, selanjutnya kalian dapat bertanya jika ada yang kurang dimengerti di grup WhatsApp. Ibu akan menunggu setiap pertanyaan dari kalian dan akan menjawab supaya teman-teman yang lain juga mengerti begitu ya apa yang kalian tanyakan. Jadi tanyanya di grup. Oke? Kegiatan asinkronusnya jelas ya? Jelas, Ibu. Jelas, Bisa Bu. dipahami. Oke, terima kasih responnya. Next-nya, ayo, apa yang menjadi pemahaman baru bagi kalian? Apa yang dibutuhkan dalam mengerjakan kertas kerja yang baik? Ayo, siapa yang mau sharing? Silakan. Saya, Ibu. Silakan. Kalau dari saya, laporan keuangan dalam bentuk kertas kerja ini tuh sangat penting gitu, Bu, dalam sebagai pendukung utama atas laporan pemeriksaan akuntan mengenai arus keuangan dalam sebuah perusahaan. Oke, it's good. Oke, next. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin dari saya deh, Bu. Silakan. Jadi yang telah saya pahami ya dari pembelajaran hari ini adalah ketika kita melihat arus keuangan maupun perubahannya secara detail, sehingga kita dapat mengetahui adanya gambaran kinerja perusahaan melalui laporan keuangan tersebut. Jadi Ya. kita mengetahui laporan keuangan. Ya, benar sekali. Terima kasih, Open. Masih ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, Ya, silakan Widya. selain yang udah disebutin sama Marisa dan Open, selain itu juga kita harus membuat laporan keuangan ini dengan detail ya, terus rapi dan dibuat dengan jujur gitu. Ya, benar sekali. Indah masih mau menambahkan? Sudah cukup, Ibu. Oke. Terima kasih Indah responnya. Sangat baik ya teman-teman pemahaman yang kalian dapatkan di hari ini begitu ya. Tapi kalian harus mengingat hal ini juga. Laporan keuangan yang kalian susun itu harus lengkap, teliti, ringkas, jelas, dan rapi. Sehingga laporan keuangan itu tidak menimbulkan tanda tanya. Tanda tanya di sini berarti keuangan itu tidak jelas begitu ya. Atau kurang satu nolnya, atau nomor akunnya salah, nama akunnya salah. Kalian harus benar-benar teliti ya. Karena ini bakalan digunakan sebagai sumber informasi begitu untuk pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Oke, enduring understanding pembelajaran kita hari ini sebagai gambar dan rupa Allah, kita perlu mengelola sumber daya termasuk keuangan yang dipercayakan Allah kepada manusia, karena Allah berkehendak agar kita mensejahterakan kota atau tempat di mana kita tinggal dan dimanapun kita berada. Jadi, sesuai dengan video motivasi kita di awal tadi, bermanfaatlah bagi sesama ya, itu intinya. Jadi kita itu bisa mengambil bagian dimanapun kita berada, misalnya dalam mengelola sumber daya termasuk keuangan, gitu ya. Oke, ini merupakan referensi yang Ibu gunakan untuk pendukung pembelajaran kita. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pembelajaran kami sudah selesai, Bapa. Terima kasih untuk pemahaman baru yang kami dapatkan. Kau berkati Marisa, Open, Indah, dan Widya. Apapun pemahaman yang mereka dapatkan, kiranya mereka dapat aplikasikan di kertas kerjanya nanti. Biarlah mereka dapat bekerja sama dalam kelompoknya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Baik ya. Terima kasih untuk responnya, untuk partisipasinya hari ini. Kerjasama antar tim yang baik akan memberikan hasil yang maksimal. Semangat ya. Oke. Thank you, Bu. Terima kasih banyak, Terima Ibu. kasih, Bu. Tuhan berkati. Ya.